Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itu karena Engkau yang mengizinkan kami tetap berdiri sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sebagian pada firman-Mu, urapi bibir hamba-Mu ini. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah benih firman ditaburkan dapat tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Dan menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja, amin. Masih jadi orang Kristen, amin. Yang percaya Yesus masih Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapanya menyaksikan secara online. Shalom. Kita langsung buka aja slide-nya. Hari ini saya ambil dari Bilangan 14 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yang berkata begini, demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sama-sama katakan, amin. Saudara, dari ayat ini, dari ayat yang kita baca, ini konteksnya tentang bangsa Israel yang setelah dibebaskan dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian, saudara. Dan waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, mereka mengutus pengintai. Dan waktu mengutus pengintai, saudara, mulailah terbagi dua kelompok antara mereka yang menyampaikan kabar negatif dan mereka yang menyampaikan kabar positif. Dan dari ayat yang kita baca, kita mendapatkan dua pelajaran, saudara. Yang pertama, kalau kita baca di sini, kita melihat bahwa ternyata apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel di masa depan, itu bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Amin, saudara. Kita lihat di sini ayatnya dikatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita keluar, kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya gini saudara, negeri yang akan dimasuki oleh bangsa Israel, negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alamnya. Artinya waktu bangsa Israel akan masuk ke negeri itu, mereka pasti makmur saudara. Nah dari sini kita belajar bahwa apa yang Tuhan janjikan itu bukan cuma baik, tapi yang terbaik, amin. Dan itu pelajaran pertama saudara. Dan pelajaran yang kedua yang kita dapat dari pembacaan ini saudara, kita melihat walaupun Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang bukan cuma baik bahkan yang terbaik, tapi kita lihat janji barulah janji sampai itu menjadi kenyataan. Saya ulangin saudara. Walaupun Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik bagi bangsa Israel, tapi kita melihat bahwa janji itu barulah janji sampai menjadi kenyataan. Artinya dari janji sampai kepada kenyataannya ada yang namanya proses. Sama-sama katakan proses. Jadi untuk sampai kepada kenyataannya, sampai kepada pemenuhannya, ada yang namanya proses saudara. Nah dari proses inilah akhirnya kita belajar di sini, kita melihat dari proses untuk mendapatkan janji itu, akhirnya lahirlah dua macam kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menyerah, saudara. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang berserah.
Oleh sebab itu hari ini kita akan bicara tentang menyerah atau berserah. Nah saudara, pertanyaannya begini, kita sering dengar kata ini, kita sering mendengar ayo serahin aja ke Tuhan, berserah aja sama Tuhan. Tapi apakah kita tahu makna dari berserah? Apa kita bisa membedakan menyerah atau berserah? Nah saya renungkan saudara, ada 3 perbedaan antara menyerah dan berserah. Perbedaan yang pertama itu ada di keputusannya saudara. Maksudnya gimana? Orang-orang yang menyerah, mereka yang punya mental menyerah, memutuskan kehidupannya, memutuskan masa depannya, bergantung pada apa saudara? Keadaan. Kita lihat contohnya siapa? Bangsa Israel. Dalam Bilangan 14 ayat pertama 2a dan sampai ke 4 dikatakan begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Perhatikan ini saudara di ayat keempat nih. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara, mereka ini baru dibebaskan dari perbudakan ratusan tahun saudara. Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan. Tapi waktu mereka ngelihat ada masalah di depan mereka, waktu mereka melihat bahwa musuh-musuhnya lebih besar daripada mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka menyerah saudara. Nah artinya begini, orang yang menyerah akan memutuskan kehidupannya bergantung sama keadaan. Jadi kalau keadaannya baik dia akan terus jalan. Kalau keadaannya kelihatannya gampang dia akan terus jalan. Tapi giliran keadaannya mulai susah dan kelihatannya mustahil, dia akan berhenti saudara. Kenapa? Karena orang yang menyerah menggantungkan keputusannya kepada keadaan. Nah tapi beda kalau orang yang berserah saudara. Orang yang berserah tidak bergantung pada keadaan, tapi bergantung pada apa saudara? Firman Tuhan. Orang yang berserah memutuskan sesuatu itu bukan berdasarkan keadaan, tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Artinya begini, kalau keadaannya baik, kalau keadaannya bagus, tapi Tuhan suruh berhenti, dia akan tetap berhenti. Tapi kalau keadaannya buruk, kelihatannya mustahil dan Tuhan suruh jalan terus, dia jalan gak saudara? Jalan saudara. Kenapa? Karena keputusan hidupnya tidak bergantung pada keadaan, tapi apa yang Tuhan katakan. Contohnya, di Bilangan 14 ayat 9, ini Yosua yang ngomong saudara. Tadi kita ingat konteksnya, mereka lagi keadaan gak baik, lagi menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka, dan bangsa Israel berusaha untuk menyerah, mau kembali ke Mesir. Dan Yosua ngomong begini saudara, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bayangin saudara, ini minoritas. Mayoritas bangsa Israel itu mau nyerah semua. Tapi waktu itu hanya Yosua, Kaleb, Musa dan Harun yang berserah sama Tuhan saudara. Dan waktu mereka lihat keadaan itu tidak mendukung, mereka gak menyerah. Tapi mereka justru berserah dan bergantung pada firman Tuhan. Nah jadi saudara, di sini kita lihat perbedaan pertama dari orang yang menyerah dan berserah. Itu terlihat dari bagaimana dia memutuskan kehidupannya. Orang yang menyerah akan memutuskan bergantung pada keadaan. Kalau keadaannya baik dia terus jalan, kalau keadaannya gak baik dia akan berhenti. Tapi orang yang berserah saudara, mau keadaannya baik, mau keadaannya itu gak baik, hancur ataupun baik-baik saja saudara. Kalau Tuhan terus suruh jalan, dia akan tetap jalan saudara. Kenapa? Karena orang yang berserah bergantung keputusannya kepada kehendak Tuhan dan perkataan Tuhan. Amin saudara. Dan itu perbedaan yang pertama. Dan perbedaan yang kedua, apa yang membedakan orang yang menyerah dan orang yang berserah? Yang kedua adalah sikap hatinya saudara. Yang membedakan orang yang menyerah dan orang yang berserah itu kelihatan dari sikap hatinya. Orang yang menyerah punya sikap hati ini saudara. Apa saudara? Cenderung menyalahkan. Orang yang punya mental menyerah, punya mental korban, biasanya punya sikap hati menyalahkan. Nyalain keadaan, nyalain orang lain, bahkan nyalain Tuhan. Kita lihat
Dalam Bilangan 14 ayat 2 sampai 3 dan 10 dikatakan begini. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lihat saudara, yang saya highlight, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Lihat saudara, awalnya waktu mereka lihat keadaan yang gak baik, mereka mulai salahin Tuhan. Lucunya mereka bebas karena Tuhan. Mereka sudah lihat mujizatnya Tuhan. Waktu mereka terdesak, Tuhan buka jalan. Waktu mereka kelaparan, Tuhan kasih makan. Waktu mereka kehausan, Tuhan kasih minum. Tapi waktu mereka lihat keadaannya gak baik, mereka nyalahin Tuhan. Padahal Tuhan yang bebasin dia. Dan bukan cuma sampai situ saudara. Gak puas nyalahin Tuhan. Mereka akhirnya apa? Nyalahin Musa. Ya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak apa? Melontari kedua orang itu dengan batu. Nah jadi saudara, orang yang menyerah punya sikap hati menyalahkan. Nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, bahkan nyalahin Tuhan. Tapi kita lihat bedanya sama orang yang berserah saudara. Kalau yang menyerah cenderung menyalahkan. Tapi orang yang berserah, apa saudara? Bersyukur. Kenapa? Karena orang yang berserah pada Tuhan, orang yang bergantung hidupnya sama Tuhan, dia tahu apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. That's the difference. Itu bedanya saudara. Nah oleh sebab itu ini ada contohnya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 25, ini ceritanya tentang Paulus dan Silas yang dimasukin ke penjara. Pada waktu itu orang Kristen sangat ditekan saudara. Jadi orang Kristen itu bisa dibantai, bisa masukin penjara. Nah pada waktu itu Paulus dan Silas itu dimasukin ke dalam penjara saudara. Dan Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 25 ini dicatat begini. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, kita sama-sama setuju. Situasinya gak enak buat Paulus dan Silas, betul saudara? Mereka sedang dalam penjara. Mereka sedang keadaan yang gak enak. Tapi saudara, karena mentalitasnya bukan menyerah tapi berserah. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Ayat berikutnya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas, apa saudara? Berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Kenapa bisa begitu saudara? Karena Paulus dan Silas punya mental berserah. Mereka sudah menggantungkan kehidupannya kepada firman Tuhan. Bisa nggak Paulus nyalahin Tuhan? Bisa saudara. Mereka masuk penjara karena jadi Kristen. Mereka dikejar-kejar karena jadi Kristen. Tapi kita lihat saat mereka menyerahkan hidupnya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, yang keluar bukan kata-kata menyalahkan, tapi justru bersyukur sama Tuhan. Nah itulah saudara, perbedaan yang kedua, itu ada perbedaan sikap hati. Jadi kalau orang menyerah itu biasanya dia cenderung menyalahkan keadaan, orang lain bahkan Tuhan. Tapi orang yang berserah cenderungannya adalah bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, perbedaan ketiga adalah apa saudara? Hasil. Kita lihat saudara, saat seseorang menyerah, apa yang dia dapatkan? Saat seseorang menyerah, janji Tuhan, pertolongan Tuhan itu tertunda, bahkan gagal. Dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu mereka sedang siap-siap masuk ke tanah perjanjian. Dan menurut penelitiannya, perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu cuma makan waktu 3 bulan saudara. Jadi nggak lama-lama banget. Mereka harus jalan kaki dari Mesir sampai ke Kanaan itu cuma 3 bulan. Nah tetapi saudara, karena mereka menyerah
mereka nyalah-nyalahin Tuhan, apa yang terjadi saudara? Yang harusnya perjalanan 3 bulan, Tuhan puter selama 40 tahun. Lihat saudara, seandainya mereka berserah, gak butuh waktu 40 tahun saudara. Tapi karena mereka menyerah, mereka nyalahin Tuhan, perjalanan yang harusnya 3 bulan, Tuhan buat jadi 40 tahun. Dan bukan cuma ditunda saudara hasilnya. Dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi saudara, bukan cuma diputar 40 tahun, tapi mereka, angkatannya Musa, angkatannya Harun, itu gak ada satupun yang masuk ke tanah perjanjian saudara. Cuma Yosua dan Kaleb, bayangin saudara. Jadi waktu kita punya mental menyerah, bukan cuma ditunda hasilnya, tapi justru bisa gagal. Nah tapi bagaimana dengan berserah saudara? Saat berserah, kalau tadi menyerah, janji Tuhan, pertolongan Tuhan itu bisa tertunda. Tapi kalau orang yang berserah, pertolongan dan janji Tuhan itu datang. Apa saudara? Tepat waktu. Ini yang membedakan saudara. Saat kita menyerah, segala sesuatu bisa tertunda saudara. Makanya dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai kedua dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, kenapa terkadang hidup orang itu muter-muter aja, ngestak begitu aja. Jatuh bangun terus. Bukan Tuhan yang salah. Terkadang kitanya sebagai manusia yang responnya salah saudara. Akhirnya apa? Bukannya tepat waktu pertolongan Tuhan, janjinya, tapi justru tertunda dan bahkan gagal. Nah oleh sebab itu, Mazmur 37 ayat 5-6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia apa? Akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. 1 Petrus 5 ayat ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa saudara? Ia yang melihara kamu. Nah artinya apa saudara? Waktu kita berserah sama Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kita lihat waktu bangsa Israel terjepit, waktu bangsa Israel udah gak ada jalan lagi, Tuhan buka jalan, dia belah lautan, mereka jalan di tengahnya saudara. Waktu Elia mau bunuh diri, waktu Elia udah hopeless ngadepin bangsa Israel, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirimkan penolong buat Elia saudara. Bahkan waktu Petrus berjalan di atas air, kita semua tahu ceritanya. Petrus berjalan di atas air dan akhirnya tenggelam. Apakah Tuhan tunda-tunda tolongnya? Enggak saudara. Alkitab dengan jelas bilang, segera Yesus mengulurkan tangannya, segera, immediately, instantly. Dia gak tunggu dulu sampai si Petrus pingsan gitu, enggak saudara. Tapi dia langsung tolong. Artinya apa saudara? Saat kita berserah sama Tuhan, pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Boleh saya minta pemain keyboard. Jadi pastikan hari ini saudara jangan kita menyerah, tapi pastikan kita berserah sama Tuhan. Amin. Nah saudara, jadi kesimpulannya hari ini. Yang pertama, janji sampai kepada pemenuhannya atau untuk menjadi sebuah kenyataan butuh yang namanya proses saudara. Ya. Jadi enggak tiba-tiba janji langsung jadi kenyataan, enggak. Tapi janji sampai kepada kenyataannya itu butuh yang namanya proses. Ada proses. Dan yang kedua, dalam proses itu saudara, saat diproses biasanya akan timbul atau muncul dua kelompok respon. Yaitu adalah mereka yang menyerah dan mereka yang berserah. Yang menyerah, keputusan hidupnya bergantung pada keadaan. Mereka memutuskan segala sesuatu tergantung keadaannya.
Kalau baik jalan terus, kalau udah susah kita berhenti aja. Tapi orang yang berserah, keputusannya bukan bergantung pada keadaan, tapi bergantung pada apa saudara? Firman Tuhan. Jadi kalau keadaannya baik Tuhan suruh berhenti, dia berhenti. Kalau keadaannya tidak baik Tuhan suruh jalan, dia akan terus jalan saudara. Karena itu orang yang berserah, bergantung pada firman Tuhan. Dan yang kedua, orang yang menyerah cenderung menyalahkan. Gak puas sama hidupnya, dia salahin keadaan, dia salahin orang tuanya, dia salahin pasangannya, dia salahin teman-temannya. Bahkan dia salahin Tuhan, kenapa saya dilahirin. Kenapa? Karena mentalitas menyerah, mentalitas korban saudara. Tapi orang yang berserah, apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik buruk, tinggi ataupun rendah, dia akan tetap mengucap syukur saudara. Karena dia tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Karena orang itu berserah, bergantung hidupnya sama Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang menyerah akan mendapatkan hasil yang tertunda. Janji Tuhan, pertolongan Tuhan akan tertunda dalam hidupnya. Bahkan bukan cuma tertunda, gagal terencana. Tapi orang yang berserah gak perlu takut sama masa depan. Kenapa? Karena pertolongannya, janjinya dia, rencana Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, saya akan tutup dengan sebuah renungan. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, nah apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja, saya akan menjawab, ada benarnya. Tetapi ingat bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Katakan, amin. Saudara, ini terkadang jadi sebuah permasalahan orang-orang Kristen saudara di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Berbeda dengan mungkin saudara sepupu kita saudara, yang penuh dengan banyak aturan. Tapi kita orang-orang Kristen, kita hidup dalam kasih karunia. Artinya kita udah gak dibond lagi, gak diikat lagi sama yang namanya aturan-aturan. Makanya kalau saudara sepupu kita, makan itu gak boleh sembarangan, betul saudara? Gak ada tuh makan B1, B2. Tapi orang Kristen, B1, B2, yang kakinya 2, kakinya 4, sampai yang gak punya kaki pun dimakan saudara. Fine, dosa gak? No, Tuhan bilang segala sesuatu bisa dimakan. Tapi yang Alkitab peringatkan kepada kita, jangan sampai kita jadi budak oleh sesuatu itu. Yang Tuhan peringatkan kepada kita, jangan sampai kita orang Kristen menyalahgunakan kasih karunia yang udah Tuhan kasih ke kita. Kenapa saya ngomong gini saudara? Apa hubungannya? Begini saudara, kita bicara tentang menyerah dan berserah, itu bicara tentang pilihan dan perjuangan. Tapi perjuangan kita itu bukan hanya tentang masalah-masalah hidup sehari-hari saudara. Bayar listrik, bayar air, bayar sekolah anak dan lain sebagainya. Enggak juga. Tapi terkadang atau seringkali kita berjuang itu melawan pengaruh-pengaruh dunia yang membuat kita, yang bisa membuat anak Tuhan menyerah kepada Tuhan. Pengaruh-pengaruh dunia yang bisa bikin kita tinggalin Tuhan tanpa sadar saudara. Saudara, hari-hari ini kita tuh lagi sedang masuk ke dalam era industri 5.0, di mana segala sesuatunya itu mau di-automated, mau diotomatisin. Dan sekarang saudara, kita mungkin udah sering dengar ada yang namanya AI yang disebut ChatGPT. Mungkin saudara di sini ada yang pakai ChatGPT. Nah, kita tahu ChatGPT itu sangat canggih saudara. Anda nanya apa aja dia pasti jawab. Kecuali nanya jodoh mungkin ya, saya nggak tahu katanya. Nah, tapi saudara, apapun bisa dibuat di situ. Anda yang mungkin kuliah disuruh kasih reading report sama dosennya, tinggal ngomong sama dia. Buku ini dikasih summary-nya saudara. Bahkan yang saya dengar, ChatGPT bisa bikin khotbah saudara. Tapi tenang aja, khotbah hari ini bukan pakai ChatGPT, tapi tuntunan Roh Kudus. Nah, artinya saudara, teknologi itu baik. Kita pun di sini pakai teknologi, AC, lampu, LED, mic yang saya pakai ini teknologi, baik. Tapi yang Tuhan gak mau, kalau sampai kita diperbudak sama teknologi saudara. Kalau sampai kita menuhankan teknologi daripada Tuhan. Akhirnya apa? Kita gak peduli lagi sama Tuhan. Kenapa? Semuanya udah ada kok di teknologi. Atau mungkin bukan teknologi yang bikin kita nyerah sama Tuhan. Mungkin pergaulan kita.
Ada orang-orang yang cinta sama Tuhan, akhirnya dia bergaul dengan orang yang tidak cinta sama Tuhan. Cepat atau lambat, saya bisa yakin dia pasti akan ninggalin Tuhan. Kenapa saudara? Karena Alkitab dengan jelas bilang pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan sangat kuat saudara. Atau mungkin bukan pergaulan yang bikin kita nyerah sama Tuhan. Mungkin masa lalu kita, masalah yang kita punya, trauma yang kita punya, kepahitan yang kita punya, itu bikin kita menjauh dari Tuhan. Kenapa? Terkadang keadaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Akhirnya apa? Kita kecewa. Dan karena kita kecewa, kita bukan lari kepada Tuhan, tapi lari dari Tuhan, saudara. Nah, tapi apa sih intinya yang saya katakan hari ini? Yang saya mau katakan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin ini pun Tuhan yang mau mengatakan ini kepada saudara. Yang saya mau katakan hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah nyerah sama Tuhan. Amin saudara. Baik buruk keadaanmu, jangan pernah lari dari Tuhan. Tapi larilah kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang, orang yang dinyatakan benar di hadapanku akan hidup selamanya karena percaya penuh kepadaku. Tetapi aku tidak berkenan kepada orang yang meninggalkanku. Lihat saudara, aku tidak berkenan kepada orang yang meninggalkanku saat mengalami kesusahan. Artinya orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang nyerah sama Tuhan. Tuhan gak suka, bahkan Tuhan benci saudara. Dan kita harus ingat saudara, saat Tuhan berjanji, dia pasti menepati. Mazmur 12 ayat ke-6 berkata begini, janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan. Sama-sama dengan saya, seperti apa saudara? Perak murni yang diuji dalam api. Artinya apa? Janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kita gak perlu ragu sama janjinya Tuhan saudara. Coba lihat di Alkitab, yang banyak ngingkarin janji manusia apa Tuhan? Manusia. Yang banyak ingkar janji itu manusia. Tuhan gak pernah ingkar janji sama kita saudara. Tuhan gak pernah ingkar janji sama umatnya. Dia selalu menepati janjinya. Karena janjinya itu seperti fajar pagi hari yang pasti selalu bersinar. Tinggal bagaimana respon kita hari ini saudara. Apakah kita mau menyerah? Apakah kita mau berserah? Saudara, artinya begini, kalau Tuhan sudah berjanji dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya begini, waktu kita prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, dia akan pelihara hidup kita. Itu janjinya dia. Dan waktu Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa menerimanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya saudara, orang yang percaya sama Yesus gak mungkin tidak bisa hidup kudus. Orang yang percaya sama Kristus pasti bisa hidup kudus saudara. Karena itu janjinya Tuhan. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. Jangan berpikir saya orang kudus di depan ini. Saya pun diproses panjang sama Tuhan saudara. Saudara, untuk saya sampai ke sini, saya berjuang waktu itu. Saya harus melawan onani itu selama 5 tahun. Bayangin saudara, 5 tahun saya berjuang untuk melawan onani pada waktu itu. Apakah saya berhasil? Ya, saya berhasil. Apa karena kekuatan saya? Bukan. Tapi karena janjinya Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam diri saya yang menguatkan saya. Dan janjinya apa? Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan, dia akan membuat kita jadi anaknya. Artinya apa? Hidup kudus bukan hal yang mustahil. Amin saudara. Setiap saudara bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan saat Tuhan berjanji, dia akan berikan penolong sama kita, penghibur sama kita. Artinya apa saudara? Kita gak perlu takut lagi jalanin hidup ini. Kita gak perlu takut lagi masa depan. Kita gak perlu lagi asam lambung naik saudara. Karena kepikiran besok mau makan apa, besok gimana. Kenapa? Karena setiap kita yang hadir di sini yang mengaku Yesus sebagai Tuhan punya Roh Kudus dalam dirinya. Artinya karena dia punya Roh Kudus, pasti dia akan ditolong sama Tuhan. Karena Roh Kudus itu penghibur, penolong kita, penasehat kita. Artinya saat orang punya Roh Kudus, masa depannya udah terjamin saudara, udah gitu aja. Nah saudara, jadi intinya kalau kita mau terima janjinya Tuhan, kalau kita mau rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita harus memilih saudara. Antara menyerah atau berserah. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang kita bangkit berdiri.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, urapan-Mu kepada kami di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu, bukan menyerah. Ajari kami Tuhan untuk selalu menempatkan Engkau yang utama dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya saat kami berserah Tuhan, pertolongan, janji-Mu, rencana-Mu akan terjadi tepat pada waktunya untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kau berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, sekolahnya Tuhan, studinya, apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi garam dan terang-Mu Tuhan Yesus yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah diberkati firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus. Saudara, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Ada yang belum dapat, boleh lambaikan tangannya. Di kiri saya ada satu yang belum dapat perjamuan kudus. Di tengah juga ada juga di tengah. Yang paling pojok ada juga. Boleh tetap angkat tangannya yang belum dapat. Perjamuan kudus adalah sakramen yang kudus, karena itu harus dilakukan dengan segenap kekudusan. Karena itu untuk itu saya memberi kesempatan kepada saudara semua untuk memeriksa diri masing-masing bila ada kesalahan dan dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Mari kita mohon ampun. Tuhan, periksa hati dan pikiran kami bila ada hal yang tidak berkenan, ampuni kami. Kami mau bertobat sungguh sehingga kami dilayakkan untuk makan dan minum perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, sama-sama katakan amin. Mari kita angkat roti setinggi-tingginya dan dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan setinggi-tingginya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, pengorbananmu, berkat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, terima kasih untuk tubuh dan darahmu, terima kasih untuk persekutuan daripadamu. Dan setelah hidup ini kami akan berbahagia bersama Engkau di dalam kekekalan. Saudara yang berkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. amin. Saudara boleh tetap berdiri dan persiapan perpuluhannya, karena ini minggu pertama di dalam bulan Agustus. Seperti biasa setiap minggu pertama kita akan membawa perpuluhan persembahan korban kita kepada Tuhan. Perpuluhan diberikan di gereja di mana Anda mendapat makanan rohani. Bila di gereja ini masukkan ke gereja ini, bila di gereja lain masukkan ke gereja lain. Kalau korban ucapan syukur bisa di mana saja. Memberikan perpuluhan juga dengan kerelaan hati saudara. Mari kita angkat perpuluhan dan persembahan kita. Kalau yang belum bawa bisa angkat tangan aja dan bisa dimasukkan lain kali. Mari kita berdoa, Tuhan ini kami anak-anak-Mu membawa persepuluhan korban kami kepadamu. Kami memberikan ini karena kami mengasihi Engkau, mengasihi pekerjaanmu, mengasihi jiwa-jiwa. Dan kami percaya pada firman-Mu yang berkata bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam. Amin. Silakan bagi yang sudah membawa bisa langsung dimasukkan ke kotak yang telah tersedia. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik bagi hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Ku, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Yes. Mari
Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.